Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya di channel Yaki Sumanto. Pada kesempatan kali ini saya mengajak para pemuda-pemudi Indonesia untuk membahas tentang strategi membangun nilai budaya untuk mencapai kemajuan bangsa. Oh ya sobat muda-mudi Indonesia, mungkin baru sekali sobat menonton channel Yaki Sumanto. Perlu kami sampaikan di sini bahwa channel Yaki Sumanto membahas tentang seputar masalah strategi, tip, trik, cara, khasiat, manfaat, pengalaman, religi, dan olahraga serta hal-hal menarik lainnya. Oh ya, sebelum saya mulai untuk pembahasan tersebut, saya meminta sobat semua untuk memaksimalkan channel Yaki Sumanto untuk menekan tombol like, dan bagi yang pertama untuk menyaksikan tayangan ini untuk menekan tombol subscribe dan share kepada keluarga, sahabat maupun rekan pemuda-pemudi Indonesia yang kita cintai. Masuk kepada materi terkait masalah strategi membangun nilai budaya untuk mencapai kemajuan bangsa. Sebelum membahas tentang masalah hal itu, perlu kita sama-sama perhatikan bersama sobat, bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan kondisi keprihatinan terkait masalah pandemi COVID-19. Demikian juga pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu menggembirakan. Demikian juga penciptaan lapangan pekerjaan dan problematika yang terjadi di sekitar masyarakat berbangsa dan bernegara. Demikian juga munculnya hal-hal yang unproduktif terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Makanya pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada pemuda-pemudi Indonesia, pelajar, mahasiswa, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan semua lapisan masyarakat dimanapun Anda berada dan bertugas dan berkarya. Mari kita merenungkan sejenak untuk menghayati nilai-nilai budaya bangsa yang sebetulnya sudah mengakar, membudaya, yang sudah terjadi dan dijalankan oleh para leluhur kita, para pendahulu kita, para pejuang bangsa kita ini. Dengan membangun nilai budaya, tentunya kita akan memudahkan pencapaian kemajuan bangsa, yang mana terkait kemajuan bangsa ini kita bisa lihat terkait masalah cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini saya mengajak kepada segenap pemuda-pemudi Indonesia, kita perlu memperhatikan 6 prinsip dasar bagaimana kita menuju kemajuan bangsa Indonesia itu. 5 prinsip dasar merupakan hal untuk kemajuan itu bisa dicapai. 1 prinsip dasar merupakan nilai budaya bangsa Indonesia itu. Untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia itu hanya bisa diperoleh diantaranya melalui menciptakan produktivitas.
Yang kedua, menciptakan keadilan. Yang ketiga, menciptakan suatu kehormatan. Yang keempat, membangun solidaritas. Yang kelima adalah keberlanjutan. Ini 5 hal mendasar menuju kemajuan bangsa. Produktivitas di sini, mari kita mulai dari orang tua, kepala keluarga. Mari kita bangun diri, bangun keluarga, bangun anak, bangun tetangga maupun masyarakat. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai untuk semangat dalam belajar menuntut ilmu dan bekerja keras, sehingga setiap insan pemuda-pemudi Indonesia mampu mandiri dan mampu untuk bekerja baik di instansi pemerintah, swasta maupun menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga setiap insan pemuda-pemudi Indonesia itu mampu berkarya, sehingga dia mampu menghasilkan suatu karya yang berguna bagi diri maupun lingkungannya. Produktivitas ini perlu dibangun dari awal, dari dini, dan harus dimulai dari bangku pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal, yang disupport oleh swasta maupun pemerintah, bahu-membahu membaca peluang, sehingga setiap peluang dan titik mampu diciptakan produktivitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu menciptakan keadilan. Keadilan di sini tentunya kita tidak terlepas daripada norma, baik norma masyarakat, norma sosial, norma hukum maupun norma lainnya. Di sini perlu adanya suatu kesamaan visi dan misi. Bagaimana keadilan itu akan dicapai dan bagaimana keadilan itu diciptakan. Tentunya perlu ada kebersamaan antara rakyat dan pemerintah, ada bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat. Seberapapun besar hukum dan undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah, tidak akan bisa tercapai dengan baik kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, upaya serius daripada pemerintah, swasta maupun volunteer maupun pionir untuk sama-sama menciptakan keadilan bersama itu penting. Hal-hal yang kontraproduktif terhadap keadilan supaya diminimalisir. Upaya KKN merupakan penyakit yang berat terkait masalah keadilan. Jual beli hukum ini merupakan penyakit terkait masalah keadilan. Di sini diperlukan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman, didukung oleh pemerintah dan rakyat, tentunya akan mampu untuk melewati dan mencapai keadilan bersama. Tentunya keadilan ini harus seimbang, harus berkembang, harus mengadopsi kepentingan masyarakat. Pandangan terkait bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu harusnya menjadikan cambuk. Siapapun yang menjadi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun elemen lainnya, harus menumbuhkan
kesadaran, menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa ini, sehingga keadilan ini bisa diciptakan bersama. Ingat, pada saat Anda menjadi penegak hukum maupun pemerintah, pada waktunya Anda akan pensiun. Anda akan menjadi rakyat, tidak selamanya memerintah atau berkuasa. Makanya pada saat Anda sebagai penegak hukum, tegakkan hukum dengan proporsional, dengan bijaksana, sehingga keadilan ini menjadi kebutuhan bersama. Kemudian terkait masalah yang ketiga, yaitu masalah kehormatan. Segala hal untuk kemajuan bangsa ini tidak akan bisa diperoleh ketika masyarakat maupun pemerintah itu hilang kehormatan. Kehormatan itu akan tercapai apabila kita semuanya berjuang bersama untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Kehormatan itu harus bisa dicapai oleh kita masing-masing individu, tentunya dengan menjauhkan hal-hal atau perbuatan yang melanggar norma, melanggar hukum, melanggar tata susila maupun norma-norma yang ada. Menciptakan hal-hal yang positif itu merupakan hal yang akan menumbuhkan kehormatan baik diri maupun yang lain. Saling menghormati, saling menghargai, ini akan menumbuhkan kehormatan tentunya dari tiap pribadi untuk selalu melakukan yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah solidaritas. Solidaritas ini akan tercapai apabila kita merasa dalam ruang lingkup yang sama, dalam keprihatinan yang sama, dalam rasa gerbong yang sama, yaitu untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Yang kaya merasakan bagaimana penderitaan si miskin, yang kuat merasa bagaimana yang lemah itu. Yang kuat diharapkan membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang pandai membantu yang bodoh. Ini semua perlu adanya suatu keeratan untuk membangun solidaritas, senasib sepenanggungan. Jangan membiarkan tetangga kita, masyarakat kita menderita. Kita harus mau berbagi pikiran, berbagi solusi, berbagai kemampuan, berbagai sesuatu yang kita bisa bantu. Itu yang keempat. Yang kelima, semua harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Produktivitas, keadilan, kehormatan, solidaritas apabila terhenti, makanya untuk tujuan mencapai kemajuan bangsa akan berhenti juga. Tentunya ini perlu dibangun suatu pendidikan yang berkelanjutan, upaya regenerasi dari setiap level, setiap elemen, setiap komponen bangsa. Itu 5 hal terkait mencapai kemajuan bangsa. Untuk mencapai kemajuan bangsa itu tentunya dibutuhkan nilai budaya yang mengakar, yang harus ditanamkan pada diri kita, anak kita, masyarakat kita, dan pemuda-pemudi Indonesia, yaitu nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Yang pertama diantaranya adalah pejuang. Mari kita tanyakan pada diri kita itu pejuang atau pecundang. Ketika kita bersikap negatif dan tidak pro terhadap kemajuan bangsa, berarti kita pecundang. Mari kita belajar berupaya menjadi pejuang. Yang kedua adalah bertanggung jawab.
Bertanggung jawab ini mudah diucapkan ketika kita menjabat atau kita bertugas suatu bidang, tetapi untuk bertanggung jawab sesungguhnya tentunya harus Anda mengerti kebutuhan organisasi dan kebutuhan rakyat. Bertanggung jawab di sini adalah bertanggung jawab terhadap diri dan anggota serta karyawan termasuk bangsa dan negara ini terhadap apa yang diperbuat dan tidak diperbuat. Tentunya kalau kita bertanggung jawab harus selalu melakukan hal yang positif terhadap kemajuan diri, kemajuan organisasi, kemajuan pemerintahan dan bangsa ini. Kemudian yang ketiga yaitu semangat. Semangat adalah nilai yang harus dimiliki setiap pemuda-pemudi Indonesia. Setiap aktivitas, setiap pemikiran harus didasari dengan semangat, sehingga itu akan selalu konsisten dan bahkan akan selalu meningkat. Kalaupun akan turun sesaat, harus diupayakan naik lagi. Yang keempat adalah rasa malu dan harga diri. Mari kita lihat beberapa tahun belakangan ini ke belakang. Apakah kita semua bangsa Indonesia yang merasa pemuda-pemudi Indonesia, apakah sudah menumbuhkan rasa malu untuk berbuat yang tidak baik, yang melanggar hukum, yang inkonstitusional, yang tidak produktif, dan yang tidak baik lainnya? Apakah kita ini sudah menjaga harga diri kita, menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan masyarakat, bangsa dan negara? Tentunya kalau ini dimiliki oleh pemuda-pemudi Indonesia, tentunya bertahap akan meningkat menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima itu kerja keras. Segala macam apa yang inginkan tidak akan bisa tercapai ketika kita tidak mau kerja keras. Jadi tidak hanya sekedar kerja, tidak sekedar asal-asalan. Jadi kerja keras di sini perlu dengan cara yang cerdas, perlu dengan kerja yang efektif dan efisien, dan itu bisa dilakukan apabila kita belajar dari pengalaman dan kita selalu menuntut ilmu dan selalu melakukan terobosan, dan kita selalu positif menerima kritik untuk kemajuan. Kemudian yang keenam, rajin dan disiplin. Tanpa rajin, pekerjaan itu tidak akan selesai dengan bagus. Kedisiplinan juga penting, sehingga semua hal yang kita rencanakan, yang akan kita lakukan itu berjalan sesuai dengan waktu dan targetnya. Jadi budaya disiplin dan rajin ini perlu ditanamkan sejak dini, dan tentunya kita yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang sudah menjadi pimpinan, tentunya harus memberikan contoh yang positif. Yang ketujuh adalah hidup hemat. Hidup hemat di sini merupakan cerminan bagaimana apakah kita mau menuju bangsa yang besar. Hal positif bisa kita lakukan daripada kita bergaya hidup mewah. Banyak di sekeliling kita, banyak kebutuhan di sana sini yang memerlukan uluran tangan untuk kemajuan bangsa ini. Jadi saya menghimbau kepada rekan, sobat, dan bangsa Indonesia sekalian, ketika sobat mempunyai ekonomi yang lebih kuat, ekonomi yang lebih baik, bantulah kepada saudara-saudara kita sekalian yang membutuhkan, sehingga bisa keluar dari masalah dan bangkit dari keterpurukan dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Hidup hemat itu bukan hina, hidup hemat hidup yang cerdas. Yang kedelapan adalah musyawarah dan mufakat. Bangsa Indonesia jangan melupakan budaya bangsa Indonesia kita ini, di mana kita sudah diberikan contoh oleh Sumpah Pemuda tahun 1928 bahwa semuanya
ini kita hadapankan musyawarah mufakat. Kita mungkin punya pemikiran maupun punya aksi yang berbeda-beda walaupun tujuannya sama. Tentunya apabila kita mau maju untuk kemajuan bangsa, kita harus mengedepankan musyawarah dan mufakat, berpikir secara objektif, berpikir secara jernih, hilangkan ego pribadi, ego kelompok, ego golongan, sehingga kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara itu lebih daripada kepentingan pribadi, kepentingan akan pangkat dan jabatan yang banyak orang perebutkan. Yang kesembilan adalah toleransi. Kita harus menghormati antara satu dan lainnya, antar suku, antar agama, dan yang lainnya. Kita harus menghormati, turunkan tensi ego, bahwa ego itu tidak baik, ego itu akan merugikan. Toleransi itu hebat. Yang ke-10 adalah mencintai sesama. Ketika kita menumbuhkan budaya cinta kasih dari keluarga, dari orang tua, dari sesama masyarakat, rekan bangsa dan negara, tentunya kriminal, pidana, pertengkaran, perselisihan, bentrokan, peperangan akan dihindari. Sekali lagi, mari kita tumbuhkan cinta terhadap sesama. Yang ke-11 adalah kita saling tolong menolong. Kita tidak selamanya dalam posisi yang kuat dan posisi yang baik. Perlu uluran tangan dari sekelilingnya, dari teman, dari sahabat, dari keluarga maupun bangsa ini. Sikap tolong menolong itu harus ditumbuhkan setiap waktu, mulai dari diri kita sendiri dan para pemimpin dan para tokoh agama maupun masyarakat. Yang ke-12 nilai budaya kita adalah bekerja sama. Bekerja sama, bergandengan tangan untuk mengentaskan permasalahan bersama, untuk menuju tujuan yang sama, yaitu kemajuan bangsa Indonesia. Yang ke-13 adalah memahami dan melestarikan sejarah bangsa. Sejarah bangsa jangan terlalu banyak diperdebatkan. Sejarah bangsa harus diketahui, dipahami dan dimaknai untuk berbuat lebih baik, untuk produktif, untuk mandiri, untuk berlomba memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Sifat-sifat untuk menonjolkan ego kelompok, ego telah berbuat lebih baik daripada yang lain harus diturunkan. Kita harus belajar pada para pahlawan tanpa tanda jasa, kepada pahlawan perebut kemerdekaan. Tumbuhkan rasa malu kalau kita ribut-ribut masalah hal-hal yang tidak produktif untuk kemajuan bangsa. Yang ke-14 yaitu mencintai budaya bangsa sendiri. Kita harus mencintai budaya dari mana kita berasal dan dari mana kita dilahirkan. Kelahiran kita itu adalah sudah final dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya harus mensyukuri dan kita harus mencintai budaya di mana kita berada. Kita harus merawat budaya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga menjadikan identitas dan menjadikan kebanggaan bangsa Indonesia ini. Boleh kita mengadopsi budaya luar, tetapi itu hanya sekedar untuk interaksi. Tetapi budaya yang perlu kita cintai dan kita agungkan dan kita unggulkan adalah budaya bangsa sendiri. Anda tidak akan menjadi hina atau rendah dengan mencintai budaya bangsa sendiri. Sekali lagi, bahwa Anda tidak menjadi rendah, tidak menjadi hina dengan mencintai
budaya bangsa sendiri, Anda justru akan hebat. Anda justru akan dihargai dan dihormati. Sifat yang berupaya mengagungkan budaya bangsa lain itu merupakan suatu yang kontraproduktif terhadap kemajuan bangsa. Ke-15, menghormati jasa pahlawan. Itu adalah posisi yang kunci, bahwa kita dari kecil akan menjadi dewasa, akan tua akan meninggal. Apapun yang kita lakukan itu akan menjadi catatan bagi penerus dan generasi selanjutnya. Kalau kita tidak menghargai jasa pahlawan, makanya kita tidak akan dihargai oleh generasi berikutnya. Kita tidak akan menikmati kebahagiaan maupun kemerdekaan yang bisa kita nikmati sekarang ini tanpa menghormati jasa para pahlawan. Sifat ego, sifat merasa hebat, sifat merasa paling top, itu adalah sebetulnya menunjukkan bahwa kita itu lemah, bahwa kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan pahlawan. Makanya kita harus menghormati jasa pahlawan. Yang ke-16 adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Ini adalah posisi yang kunci. Membentuk organisasi, membentuk suatu perkumpulan, itu janganlah mempunyai tujuan untuk mencerai-beraikan bangsa ini. Kita bersama-sama berpikir bersatu itu untuk kemajuan negeri. Jangan sekali-kali berpikir dan berbuat berkelompok dan berserikat untuk mencerai-beraikan negeri ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap elemen bangsa, setiap insan Indonesia dimanapun Anda berada, Anda bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ke-17 adalah keadilan. Adil ini perlu kita harus ciptakan bersama. Bukan hanya tugasnya pemerintah dan bukan tugasnya pemuka masyarakat, tapi setiap individu harus berjuang untuk menciptakan keadilan. Karena kalau kita tidak berjuang, tentunya orang-orang yang bersifat penjajah akan selalu melenggang, ingin menjajah bangsanya sendiri. Yang ke-18 kita juga harus mewariskan, yaitu sifat bijaksana. Mari kita contoh para pahlawan, para pendahulu bangsa, berpikir secara proporsional, tanpa emosi, tanpa marah, tanpa untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Yang ke-19 adalah toladan. Toladan itu adalah lebih baik daripada 1000 kata-kata. Jadi, wahai para politisi, wahai para pemimpin, wahai para media, mohon supaya tunjukkan dan suguhkan toladan yang baik, sesuai dengan profesi, sesuai dengan tanggung jawab maupun posisi di mana Anda berada, sehingga itu produktif terhadap kemajuan bangsa kita ini. Yang ke-20, peduli sesama dan lingkungan. Kepedulian itu akan memperkuat kita bersama, mencintai lingkungan sosial, mencintai bumi, mencintai flora dan fauna, dan mencintai makhluk hidup. Itu kewajiban kita bersama. Yang ke-21 yaitu kita perlu inovatif, selalu berpikir dan berpikir untuk kemajuan bangsa, memecahkan permasalahan dan menciptakan terobosan positif, sehingga bangsa kita ini menjadi unggul, menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang berkepribadian dan mencintai bangsa sendiri. Yang ke-22 adalah menghargai prestasi. Perjuangan untuk mencapai suatu
level adalah sangat sulit. Harus dilalui dengan belajar dan bekerja keras. Ketika setiap anak negeri ini mencapai suatu prestasi, kewajiban dari seluruh pemuda-pemudi bangsa kita ini harus menghargai, harus memberikan peluang, harus saling mensupport, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Jangan sampai ada anak negeri ini yang berjuang di luar negeri karena merasa tidak dihargai prestasinya. Sekali lagi, jangan sampai ada anak negeri ini yang berjuang di luar negeri karena dia tidak dihargai prestasinya. Prestasi itu sangat berharga bagi kemajuan bangsa ini. Yang ke-23 adalah berpikir sistematik. Jangan berpikir parsial, jangan berpikir sepotong-sepotong, jangan berpikir ego kelompok maupun pribadi. Kita harus berpikir secara holistik, sistematik untuk bersama-sama membangun bangsa kita ini untuk kemajuan bangsa kita itu sendiri. Dan itu tidak bisa dipikirkan oleh satu orang, satu kelompok, satu golongan, tetapi itu perlu kebersamaan. Yang ke-24, kita ini perlu merangkul. Kita ini perlu merangkul pemerintah, swasta, orang hebat, orang kuat itu harus merangkul rakyatnya. Jangan memukul, jangan arogan. Yang ke-25, kita harus profesional dan proporsional. Profesional di sini kita harus berupaya berjuang keras sehingga kita bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya masing-masing secara baik, secara terukur, secara teruji, secara transparan dan akuntabel. Proporsional ini bahwa kita harus bekerja pada tracknya, jangan nabrak kanan, jangan nabrak kiri, jangan overacting. Kalau dikoreksi ya harus terima dan perbaiki untuk kemajuan. Yang ke-26 yaitu kita harus sabar dan syukur. Sabar itu tanpa batas. Syukur itu akan memberikan kita menjadi hebat. Dengan kita syukur akan diberikan nikmat-nikmat yang berlebih oleh Yang Maha Kuasa. Yang ke-27 kita juga harus belajar amanah. Belajar amanah. Setiap perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Rakyat sudah memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat, baik MPR, DPR, DPRD maupun pemerintah, maupun Anda yang kebetulan Anda diberikan posisi menjabat di dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Anda akan menjadi hebat ketika Anda amanah. Ketika Anda tidak amanah, sebetulnya Anda mempertontonkan bahwa Anda itu tidak mencintai bangsa kita ini dan menunjukkan bahwa Anda rendah. Yang ke-28 adalah visi jangka panjang. Untuk membangun negeri ini tidak bisa hanya instan, harus jangka panjang, harus dipikirkan bersama. Tidak ganti pemimpin, tidak ganti atasan. Semuanya pengen merubah tanpa memikirkan visi jangka panjang. Pemikiran hanya pingin hebat dan keren untuk diri pribadi itu adalah kuno. Dan itu buruk sekali untuk kemajuan bangsa ini. Yang ke-29 adalah mengayomi. Pemerintah, penegak hukum, orang yang kuat, orang yang pintar, orang hebat, orang yang kaya harus mengayomi rakyatnya. Kalau Anda mengayomi itu Anda hebat, Anda merah putih. Yang ke-30 merupakan yang terakhir. Jangan lupa sobat pemuda-pemudi Indonesia, tekan like dan subscribe sehingga channel Jaki Sumanto selalu akan mencerdaskan. Yang ke-30 di sini yang merupakan pamungkas, yaitu kita harus menampilkan sesuatu yang menarik. Tiap pribadi pemuda dan pemudi Indonesia ini harus menyuguhkan sesuatu yang menarik kepada sesama pemuda-pemudi bangsa Indonesia kita.
Jangan pertontonkan sesuatu yang buruk, yang kontraproduktif. Demikianlah beberapa pemikiran strategi membangun nilai bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tentunya sobat semua lebih hebat, lebih cerdas, dan lebih baik dari kami. Tetapi mari kita bersinergi dan mari kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya sebagai manusia biasa, apabila dalam tutur kata dan apa yang saya sampaikan kesempatan kali ini ada yang salah dan hilaf, saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.